Dari dulu banget, orang-orang tuh udah berdebat. Hidup kita ini ditentuin sama takdir, atau kita punya kehendak bebas buat nentuin jalan kita sendiri. Nah, di zaman neuroscience sekarang, perdebatan lama ini muncul lagi, tapi dengan sudut pandang yang wah, bikin kaget. Jadi, apa benar kita yang pegang kendali atas hidup kita sendiri? Oke, kita mulai dari cerita nyata. Ada seorang ahli syaraf, namanya Dr. Hannah Critchlow. Pengalaman pribadinya ini benar-benar maksa dia buat berhadapan langsung sama yang namanya takdir biologis. Jadi ceritanya gini, ayah dia itu didiagnosis punya kondisi genetik di mana zat besi numpuk berlebihan di dalam tubuh. Nah, karena ini penyakit turunan, artinya ya ada kemungkinan Dr. Critchlow dan anaknya juga bawa gen itu. Nah, disinilah dia galau. Sebagai ilmuwan, dia percaya pengetahuan itu kekuatan. Tapi di sisi lain, ya ampun dia takut banget buat tahu apa takdir biologis yang udah nunggu dia. Dia sampai ragu berminggu-minggu buat tes loh. Dan hasilnya, ternyata dia memang pembawa sifat. Momen itu benar-benar bikin dia sadar, ternyata bahkan seorang ahli saraf sekalipun bisa merasa kecil banget pas berhadapan sama kekuatan biologi yang, ya, nggak bisa dihindari. Pengalaman pribadinya ini yang akhirnya memicu pertanyaan besar yang bakal kita bahas. Coba deh pikirin, kalau hal sepribadi ini aja bisa dipengaruhi sama gen, seberapa besar sih sebenarnya kendali kita atas hidup ini? Oke, buat jawab itu kita harus mulai dari dasarnya dulu, catak biru otak kita. Fondasi yang udah kebentuk jauh sebelum kita bahkan sadar kita bisa milih apa-apa. Coba bayangin otak kita itu kayak papan sirkuit super canggih. Nah, istilah kerennya itu konektome. Fondasi sirkuit ini dibentuk pas kita masih kecil banget, di 3 tahun pertama hidup. Saat itu, koneksi di otak kita terbentuk super cepat. Dan proses inilah yang nantinya ngebentuk cara kita melihat dan merespons dunia pas kita dewasa. Tapi, jangan salah. Catak biru ini bukan berarti semuanya udah final. Otak kita itu dinamis, nggak pernah berhenti berubah. Jadi setelah fondasinya kebentuk pas bayi, masuk masa remaja, otak kita itu kayak dirapihin. Koneksi yang nggak perlu dipangkas biar lebih efisien. Dan bahkan pas kita dewasa, otak kita tetap fleksibel atau plastis. Makanya kita bisa terus belajar hal baru seumur hidup. Jadi bisa dibilang hidup kita ini semacam tarian antara faktor bawaan, ya kayak genetika tadi, sama hal-hal yang kita pelajari dari pengalaman. Tapi, riset neuroscience terbaru makin nunjukin betapa besarnya peran biologi bawaan kita ini dalam nentuin pilihan-pilihan kita. Nah, dari sini kita masuk ke ide yang lebih gila lagi. Gimana kalau realitas yang kita lihat setiap hari itu sebenarnya cuma ilusi? Ilusi yang diciptain sama otak kita sendiri. Ini kedengerannya aneh ya, tapi coba dengerin kutipan ini. Intinya gini, segala sesuatu tentang diri kita itu didasarkan pada halusinasi unik yang dibentuk sama otak dan pengalaman kita. Jadi, kita nggak melihat dunia sebagaimana adanya, kita melihat dunia sebagaimana otak kita menginterpretasikannya. Kok bisa gitu? Gini, otak kita itu mesin keyakinan. Dia pintar banget cari pola dan suka ngambil jalan pintas buat hemat energi. Jadi, daripada repot-repot proses semua detail, otak kita bakal nyiptain versi realitas yang cocok sama apa yang udah dia tahu dari pengalaman. Gampangnya, otak kita cuma memperkuat apa yang udah kita yakini. Nah, ini ngebawa kita ke konsep utamanya, determinisme biologis. Ini adalah pandangan yang bilang kalau banyak banget keputusan kita, dari mulai milih makanan sampai milih pasangan, itu sebenarnya nggak dibuat sama pikiran sadar kita, tapi sama proses otomatis di alam bawah sadar yang udah dibentuk sama gen dan otak kita. Kalau gitu, pertanyaannya jadi makin dalam. Kalau realitas kita cuma ilusi pribadi, dan keputusan kita kebanyakan otomatis, apa pilihan-pilihan kita itu beneran punya kita? Atau jangan-jangan kita ini cuma penumpang di hidup kita sendiri? Tunggu dulu, disinilah ceritanya jadi menarik banget. Justru dengan kita paham batasan-batasan biologis kita, secara paradoks itu malah ngasih kita kekuatan buat mempengaruhinya. Ini dia paradoksnya. Tahu soal program bawaan kita itu bukan berarti kita divonis loh. Justru sebaliknya, itu jadi kayak buku manual. Dengan paham kode otak kita jadi punya kemampuan buat menulis ulang sebagian kodenya. Bukti paling kerennya apa? Namanya neurogenesis. Dulu kan orang mikir otak itu berhenti tumbuh pas kita dewasa. Ternyata salah besar. Otak dewasa itu bisa numbuhin sel saraf baru. Dan pemicunya bisa sesederhana olahraga teratur atau nyobain hal-hal baru.
Jadi kita benar-benar bisa secara harfiah ngubah struktur otak kita. Contoh lain deh, resiliensi atau ketahanan mental. Ternyata itu ada komponen genetiknya juga. Tapi bukan berarti kalau gen kita kurang, kita pasti jadi orang yang rapuh. Justru dengan tahu di mana letak kelemahan kita bisa bangun strategi yang lebih jitu buat melindungi dan memperkuat diri kita. Dan ini bukan cuma teori loh. Ada langkah-langkah praktis yang bisa kita lakuin buat membangun ketahanan otak. Beberapa mungkin udah sering kita dengar ya, kayak olahraga, tidur cukup, jaga pola makan. Tapi ada juga hal lain yang benar-benar kayak nulis ulang program otak kita. Misalnya, terus belajar hal baru, tetap aktif bersosialisasi, dan berusaha tetap positif. Inilah cara kita ngambil alih kendali. Jadi, balik lagi ke pertanyaan awal. Kehendak bebas itu nyata atau enggak? Kalau dari kacamata sains, jawabannya cenderung enggak. Alam semesta ini kan deterministik. Semua ada sebab akibatnya. Tapi, dari sisi praktis kehidupan sehari-hari, percaya sama kehendak bebas itu penting banget. Ini kayak ilusi yang kita butuhkan supaya masyarakat bisa berjalan dengan baik, ada rasa tanggung jawab. Bahkan seorang ilmuwan kayak Robert Sapolsky, yang sangat percaya sama determinisme, juga ngakuin hal ini. Kata dia, saya nggak bisa bayangin gimana caranya hidup seolah-olah nggak ada kehendak bebas. Ya karena rasanya aneh banget kan, kebutuhan kita buat merasa punya kendali itu udah mendarah daging. Jadi mungkin kekuatannya sebenarnya itu bukan soal punya pilihan yang nggak terbatas, tapi soal gimana kita bisa membuat pilihan yang paling cerdas di dalam batasan-batasan biologis kita. Itulah cara kita memegang kendali yang sesungguhnya. Nah, saya mau tinggalin satu pertanyaan terakhir buat kita renungin. Kalau memang kehendak bebas itu cuma ilusi, apakah dengan kita sadar kalau itu ilusi, kita justru jadi lebih bebas? Coba deh dipikirin.